Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anakku, dan para simpatisan GKJ Kemuliaan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Majelis GKJ Kemuliaan menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GKJ Kemuliaan yang kita selenggarakan masih secara streaming. Untuk pokok-pokok berita gereja dapat disimak di WA Group GKJ Kemuliaan. Mohon dukungan doa untuk setiap kegiatan dalam sepekan ke depan. Untuk mengaturkan persembahan dapat mengikuti petunjuk seperti ini. Ibadah pagi ini, Minggu Paskah 6, 9 Mei 2021, dengan tema Dipersatukan dalam Iman dan Kasih, akan dilayani oleh Saudara Diki Revaldo, SSI, juga para pendukung ibadah, tim multimedia, pengiring pujian, song leader, kantor, juga lektor, serta pihak-pihak terkait. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Selesai ibadah pada pagi hari ini, nanti akan dilayankan persiapan perjamuan kudus. Kami mohon untuk segenap jemaat mempersiapkan diri. Marilah kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Tema ibadah minggu ini adalah dipersatukan dalam iman dan kasih. Kita masuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Maka mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 11 bait yang pertama. Inilah hari Minggu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dan anggota keluarga yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Paskah ke-6 ini kita dasarkan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Kristus tidak hanya sekedar percaya lalu dibaptis dan selesai, tetapi harus dapat membuktikan dan memperlihatkan imannya dengan perbuatan nyata, dengan mematuhi perintahnya, yaitu hidup mengasihi sesama. Untuk menyambut, kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 242 bait yang pertama. Seindah siang disinari terang. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 16-18 mengatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenarannya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup melakukan firman Tuhan dengan sempurna. Kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Tuhan dan sesama. Maka, mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama melalui pujian NKB 122, bait yang pertama. Ku ingin berperangai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa dan bertobat. Demikianlah berita anugerah dinyatakan. Berita anugerah dari Tuhan terambil dari surat Ibrani pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya,
Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kesanggupan, kita menjalani kehidupan baru, dengan kita menyanyikan NKB 213. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, kita sudah ditebus olehnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon penyertaan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Allah, atas kasih yang sungguh luar biasa Engkau nyatakan kepada kami semua. Engkau telah menebus kami semua melalui Kristus, dan respon kami mau untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan itu menuntun kami untuk dapat hidup di dalam rahmat Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan juga memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 98 yang kita daraskan secara berbalasan. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan, nyanyikan nyanyian baru, sebabnya sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru,
kesetiaannya pada Israel, dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bersoraklah bagi Tuhan seluruh bumi, bergembira, bersorak, bermazmur dengan kecapi dan lagu nyari, bersoraklah dengan sangkakala. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Biarlah gemuruh laut serta isinya, semesta dan yang diam dalamnya. Dan biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung pun bersorak di depannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Sebab Dia datang untuk hakimi bumi, Tuhan datang menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dengan keadilan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Umat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Bacaan yang kedua diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah, serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah?
Inilah dia yang datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-17. Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-17. Yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta segenap anggota keluarga yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam Kristus. Hari ini kita merayakan ibadah Minggu Paskah yang ke-6. Semangatnya adalah kita bersama-sama hendak menyambut perayaan kenaikan Tuhan Yesus di tanggal ke-13. Itu momen yang sungguh luar biasa, karena bertepatan juga dengan Hari Raya Idul Fitri oleh saudara kita yang beragama Muslim. Dan kita juga sedang dalam rangka menyambut masa Pentakosta akan turunnya Roh Kudus. Sesuai dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat ke-9 sampai dengan yang ke-17, di situ Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah kepada para murid dalam perjamuan malam terakhirnya. Perintah itu ialah para murid diberikan perintah untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dasarnya adalah karena Bapa sendiri mengasihi Tuhan Yesus, dan Yesus pun mengasihi para murid. Sehingga para murid dipanggil untuk saling mengasihi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya terbangunnya sebuah komunitas kasih di antara para murid. Komunitas ini yang memampukan para murid untuk dapat merasakan kasih Allah
kasih Kristus kepada mereka. Karena kalau kita memperhatikan di perikop selanjutnya, di situ dikatakan bahwa dunia akan membenci mereka. Akan adanya masa-masa kritis yang akan dihadapi oleh para murid ketika Tuhan Yesus pada akhirnya naik ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut saya, tidak ada satu orang pun yang dapat menghadapi situasi sulit, ataupun dia dapat menjadi orang yang baik jikalau dia hanya bergantung kepada dirinya saja. Kita semua membutuhkan namanya sebuah komunitas. Komunitas yang dapat mendukung, komunitas yang dapat memberikan dampak positif. Seorang anak bisa tumbuh menjadi anak yang baik, yang penuh kasih, karena dia memiliki komunitas, keluarganya yang mengasihi dia. Sehingga anak akan cenderung meniru orang tuanya yang saling mengasihi. Seorang ibu pernah memberikan kesaksian kepada saya bagaimana keluarga ibu tersebut dapat menghadapi situasi sulit, tekanan ekonomi di tengah pandemi. Karena apa? Karena adanya komunitas gereja yang memberikan perhatian, kasih pertolongan kepada keluarga ibu tersebut. Kalau tidak ada komunitas gereja, kata ibu tersebut, dia tidak tahu akan bagaimana kondisi keluarganya. Sesuai yang dikasihi Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita pun juga dipanggil untuk menjalankan perintah Tuhan Yesus itu, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kalau kita mengaku sebagai murid Kristus, maka kita pun harus membuktikan bagaimana kita saling mengasihi, bagaimana kita dapat menghadirkan sebuah komunitas yang saling mengasihi. Bagaimana komunitas itu dapat membuat kita semua bisa merasakan kasih Allah kepada kita semua. Nah, bagaimana kita bisa menghadirkan persekutuan komunitas yang penuh kasih itu? Bagaimana kita menjalankan perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi itu? Kita bisa memperhatikan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, dikatakan bahwa dalam kita menjalankan perintah Tuhan untuk saling mengasihi itu, kita diajak untuk tinggal dalam kasih Kristus. Ayatnya yang ke-9 di bacaan Injil kita diajak untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Susah dikasih Tuhan, kita dapat mengasihi sesama kita jikalau kita dapat merasakan kasih Allah dalam diri kita. Suatu hari, ada sepasang suami istri yang baru menikah. Mereka datang ke gereja, lalu mempersembahkan sejumlah uang untuk dapat menolong orang-orang miskin di sekitar gereja. Dan ternyata, uang yang mereka kumpulkan itu berasal dari keputusan pasangan ini untuk dapat menghemat biaya pernikahan mereka. Jadi mereka menghemat untuk biaya membeli pakaian pengantin, untuk mengadakan pesta perkawinan, itu mereka adakan secara sederhana. Nah, lalu pemimpin gereja bertanya, apa alasannya kok pasangan ini mau melakukan hal tersebut? Karena kan kalau pernikahan itu suatu hal yang sangat dinanti-nantikan. Biasanya akan dilakukan dengan sungguh-sungguh, luar biasa. Dan pasangan ini mengatakan demikian, bahwa mereka telah merasakan kasih Allah. Allah telah mempertemukan mereka berdua, dan mereka berdua itu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan kasih Allah itu, maupun juga kasih di antara mereka, menurut mereka sudah lebih dari cukup, dan hal yang lainnya tidak terlalu mereka butuhkan. Sehingga mereka rindu untuk berbagi kasih itu kepada sesamanya.
terutama kepada saudara yang membutuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang dapat kita perhatikan ketika kita melakukan perintah Tuhan untuk saling mengasihi adalah kita mesti tinggal di dalam kasih Kristus. Kita harus bisa merasakan kasih yang telah Allah nyatakan di dalam diri kita. Kalau kita tidak bisa merasakannya, ibarat hidup kita itu bangunan yang tidak memiliki pondasi yang kuat, akan gampang goyah. Hidup orang Kristen, fondasinya adalah kasih Kristus. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, terkait bagaimana kita menjalankan perintah Allah Kristus untuk saling mengasihi sesama ialah wujud dari kasih itu ialah sebuah pengorbanan. Kita perhatikan di ayat yang ke-13, di situ dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Yesus memberikan sebuah wujud konkret kasih seperti apa yang Tuhan kehendaki, yaitu kasih yang bagaimana kita bersedia untuk mau berkorban bagi sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengasihi seseorang, pastinya ada hal yang kita korbankan. Kita mengasihi pasangan kita mengasihi keluarga kita. Ada hal-hal yang saudara-saudara korbankan. Ketika saudara mengasihi Tuhan dan memutuskan untuk ambil bagian dalam pelayanan, pastinya ada hal-hal yang dikorbankan. Waktu, perasaan, pikiran, hati, dan bahkan terkadang uang dikorbankan. Sebagian orang mungkin akan mengatakan berkorban itu rugi karena ada hal yang mesti kita berikan. Kita tidak mendapatkan kembalinya. Tetapi dalam iman Kristen, ketika kita berkorban, kita itu tidak akan rugi. Kenapa? Karena dalam iman Kristen, kita bisa melihat akan sebuah realitas yang abadi, yaitu kasih Allah di dalam Kristus yang telah menebus kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua diajak untuk berkorban satu dengan yang lainnya. Jikalau kita mengimani bahwa hidup saya sudah dikasihi oleh Kristus, maka tidak ada yang namanya rugi. Rasa rugi itu telah dikalahkan. Nah, sebenarnya hal ini juga yang ditekankan oleh bacaan kita dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, di ayat yang ke-4 di situ dikatakan tentang iman yang mengalahkan dunia. Karena kita mengimani Allah mengasihi kita, Kristus mengasihi kita, maka hal-hal duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi, keinginan pribadi, kepentingan pribadi, itu sudah tidak diinginkan lagi. Karena pada intinya, kita sudah memiliki iman akan kasih Kristus kepada kita semua. Ini hal kedua yang dapat kita perhatikan, bahwa mengasihi sesama, ketika kita berusaha untuk menghadirkan komunitas yang penuh kasih, maka wujudnya itu mesti adalah sebuah pengorbanan. Kalau kita tidak mau berkorban bagi sesama kita, maka sulit bagi kita untuk menyatakan kasih kepada sesama kita. Dan hal ketiga yang dapat kita perhatikan ialah bahwa ketika kita mengasihi sesama, ketika kita berusaha untuk menghadirkan komunitas penuh kasih, maka itu juga terkait dengan peran Roh Kudus. Dalam bacaan kita yang pertama, dalam Kisah Para Rasul, pasal yang 10, ayatnya yang ke-44 sampai dengan yang ke-48. Di situ dikisahkan bagaimana cara kerja Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan Kornelius beserta dengan keluarganya. Membuat Kornelius dan keluarganya itu mereka bertobat dan akhirnya mereka dibaptis, percaya kepada Kristus.
Dan disinilah Rasul Petrus menyadari akan peran serta dari Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengasihi sesama kita, terkadang kita mendapatkan hambatan. Saya masih ingat ketika kita menjalani PA, ketika bicara tentang kesaksian, saya sudah berusaha untuk bersaksi akan Injil, akan kasih Kristus kepada sesama kita, kepada saudara kita yang belum mengenal Kristus. Tetapi mereka masih saja menolaknya. Lalu bagaimana? Dan disinilah kita bersama-sama menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah pekerjaan Allah. Adanya peran Roh Kudus. Yang perlu kita lakukan adalah taatlah, setialah untuk menyatakan kasih kepada sesama kita. Dan sisanya adalah kita berserah, kita berdoa. Semoga saudara kita dapat dibukakan hatinya dan percaya di dalam Kristus. Dan Roh Kudus itu pula sebenarnya memampukan kita supaya kita dapat merasakan kasih Allah dan supaya kita berani untuk berkorban bagi sesama kita. Demikianlah ketiga hal yang dapat kita perhatikan ketika kita melaksanakan perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Yang pertama ialah mari kita tinggal di dalam kasih Kristus. Kita berusaha untuk merasakan kasih Kristus di dalam diri kita. Dan yang kedua, wujud kasih itu ialah kita bersedia berkorban bagi sesama kita. Bagi iman Kristen, berkorban itu tidak akan rugi. Dan hal ketiga, kita diajak untuk terbuka terhadap peran Roh Kudus. Roh Kudus yang akan senantiasa memampukan kita semua. Selamat merayakan ibadah Paskah yang ke-6. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita mengambil saat teduh. Kita bersama-sama menyatukan hati, kita akan berdoa syafaat saya hantarkan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh rahmat, kami mengucapkan syukur atas firman yang boleh kami dengarkan pada ibadah saat ini. Firman-Mu menyadarkan kepada kami semua bahwa sebagai murid-murid Kristus, kami dipanggil untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Hal itu sebagai bukti bahwa kami adalah murid-murid Tuhan Yesus, dan kami pun dipanggil untuk menghadirkan komunitas yang saling mengasihi, karena komunitas itulah yang dibutuhkan oleh kami semua di kehidupan saat ini.
di tengah situasi yang sulit, di tengah tantangan dan juga rintangan yang harus kami hadapi, komunitas inilah yang menolong kami untuk dapat merasakan kasih Allah. Kiranya kami dimampukan Tuhan untuk memiliki hati yang dapat peka akan kasih Kristus di dalam diri kami. Kiranya kami dimampukan untuk bersedia mau berkorban kepada sesama kami. Dan kiranya kami memiliki kepekaan akan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kami bersama. Bapa yang penuh kasih, wujud kasih kami kepada sesama kami juga dinyatakan jikalau saat ini kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang memiliki pergumulan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit maupun juga dalam proses pemulihan. Secara khusus kami mendoakan Bapak Mulyono, Bapak Tupar Pandam, Bapak Yatin Sutrisno, Ibu Ningsih, Ibu Ponikem, Ibu Endang Pratiwi, Bapak Warsono, Ibu Sri Wahyu Nyati, maupun juga saudara kami yang mungkin belum dapat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan melawat saudara kami ini. Kiranya Tuhan memberkati segala proses pemulihan, baik itu melalui obat-obatan, penanganan medis, maupun juga makanan yang diterima oleh saudara kami ini. Kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang sudah adiuswo. Di tengah kelemahan fisiknya saat ini, kiranya Tuhan semakin menguatkan iman orang tua terkasih kami ini. Tuhan jaga, pelihara, berikanlah hikmat dan kesehatan, serta sukacita. Bapa yang penuh kasih, kami pun juga mengingat akan anak-anak dan cucu-cucu kami yang saat ini masih di bangku sekolah. Kiranya Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berikan hikmat, sehingga anak-anak kami ini bisa, dan cucu-cucu kami ini bisa menjalani studinya dengan baik. Terkhusus anak-anak dan cucu-cucu kami yang saat ini dalam ujian sekolahnya, kiranya Tuhan lancarkan. Ataupun juga yang saat ini sedang dalam mencari perguruan tinggi, kiranya Tuhan menyertai. Bapa yang penuh kasih, kami pun juga mengingat saudara kami yang memiliki pergumulan-pergumulan dalam hidupnya. Kepada saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup, saudara kami yang merindukan keturunan, saudara kami yang memiliki pergumulan akan relasi dalam rumah tangganya, masalah ekonomi, maupun juga saudara-saudara kami yang mungkin saat ini undur dalam persekutuan di gereja. Kiranya Tuhan menolong saudara kami ini, kiranya yang sedih, kiranya Tuhan hibur, yang sedang berputus asa, kiranya Tuhan kuatkan. Berikanlah pengharapan kepada saudara kami ini. Bapa yang penuh kasih, kami pun juga mengingat persekutuan yang ada di gereja GKJ Kemuliaan. Kiranya Tuhan berkati jemaat maupun juga simpatisan. Kiranya Tuhan berikan hati yang peka sehingga jemaatmu ini mau saling mengasihi satu dengan yang lainnya, dimampukan untuk menghadirkan komunitas yang saling mengasihi, yang mau berkorban satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan topang para pelayan yang Tuhan utus untuk melayani di gerejamu ini. Kami pun juga ingin mendoakan segala proses, program, persiapan yang dilakukan oleh gerejamu ini, baik itu dalam proses pemanggilan pendeta, komisi, rencana kerja di tahun 2021, maupun juga persiapan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Kiranya Tuhan berkati, persiapkanlah hati umatmu ini Tuhan, khususnya dalam menyambut kasih Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami pun juga mengingat saudara kami di luar sana yang saat ini menjadi pasien
karena terjangkit virus COVID-19. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan pulihkan saudara kami ini, dan Tuhan juga menyertai keluarga yang mendampingi. Kami pun juga mengingat akan para tenaga kesehatan yang terus berjuang di garis terdepan dalam pengentasan pandemi virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan lindungi saudara kami ini beserta keluarganya. Berikanlah kekuatan serta sukacita. Bapa yang penuh kasih, kami pun juga mendoakan kepada para pemimpin kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga para pemimpin kami ini dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola jalannya pemerintahan di Indonesia ini. Segala persoalan-persoalan yang ada, maupun juga program yang dilaksanakan, khususnya vaksinasi, kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai para pemimpin kami ini, sehingga dapat melakukannya dengan baik, penuh bertanggung jawab, dan menghadirkan damai sejahtera. Bapa yang penuh kasih, demikianlah doa-doa kami ini. Semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Matius 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sambil kita memberikan persembahan kita, marilah kita nyanyikan dari NKB 134, bait yang pertama, Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah damai dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Bapak, Ibu yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membawa persembahan ini di dalam doa, dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kasih Tuhan dan juga pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami masih dapat menikmati hidup kami. Kami masih merasakan kasih Tuhan melalui pekerjaan kami, melalui keluarga kami, maupun melalui saudara-saudara kami di GKJ Kemuliaan ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu, kami menyerahkan ucapan syukur kami ini Tuhan, di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan menguduskannya, agar persembahan ini dapat menjadi berkat dan juga layak di hadapan Tuhan. Berkati pula anggota majelis, kiranya Tuhan juga memberikan kebijaksanaan kepada kami, agar kami dapat mengelola persembahan ini dengan baik, agar persembahan ini dapat disalurkan kepada seluruh jemaat ataupun orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan, dan biarlah gereja ini juga dapat berjalan dengan persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Tuhan juga berkati Saudara Diki yang telah memberikan firman pada hari ini. Tuhan memberikan berkat baginya, kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan. Tuhan juga menyertai saat Mas Diki nanti
masih dalam proses orientasi di GKJ Kemuliaan ini Tuhan. Tuhan menambahkan berkat kepadanya, dan biarlah seluruh proses orientasi ataupun nanti sampai pada akhirnya Tuhan sendiri yang menyertainya. Tuhan, kami serahkan ucapan syukur dan doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan masih bangkit berdiri, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 434, bait yang pertama, Allah adalah kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengutus kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya, bagaimana kita menghadirkan komunitas yang penuh kasih. Oleh sebab itu, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Segenap warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehubungan pada minggu depan, tanggal 16 Mei 2021, Tuhan berkenan mengundang dan menyediakan sakramen perjamuan. Maka Majelis GKJ Kemuliaan mengundang saudara sekalian untuk melakukan pengujian diri agar menjadi layak dan dilayakkan oleh Roh Kudus untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Saudara yang terkasih, yang bersedia mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, dipersilahkan menjawab dengan ucapan, "Ya, saya bersedia." Bagaimana jawab saudara? Ya, saya bersedia. Terima kasih bagi saudara yang bersedia mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus yang akan dilayankan pada hari Minggu 16 Mei 2021 dalam ibadah streaming pukul 9 pagi. Mari kita bersama-sama berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat dan anugerah Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami. Saat ini Tuhan sudah mengundang kami untuk duduk di dalam meja perjamuan Tuhan. Kiranya Tuhan layakkan kami dan sucikan kami, agar kami dapat berkenan saat kami menerima perjamuan dari Tuhan. Biarlah hati kami yang bersedia untuk melayani ataupun mengikuti perjamuan ini nanti Tuhan pelihara sehingga nanti saat perjamuan kudus kami tetap suci dan berkenan di hadirat Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang belum bersedia untuk mengikuti ibadah perjamuan nanti, kiranya Tuhan juga hadir di dalam setiap pergumulannya. Tuhan senantiasa memelihara mereka dan juga hadir dalam pergumulan mereka. Ini Tuhan, hati kami, siapkan kami dalam perjamuan kudus nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 432 bait yang pertama, "Jika padaku ditanyakan." Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, demikian tadi ibadah online GKJ Kemuliaan. Kita akan bertemu kembali ibadah online pada 13 Mei 2021, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.